Halo mahasiswa arsitektur yang luar biasa. Selamat datang di materi pengantar struktur kayu. Dalam video pembelajaran ini, kita akan bersama-sama menyelami perjalanan panjang kayu sebagai material bangunan yang telah menemani peradaban manusia dari zaman prasejarah hingga teknologi arsitektur masa kini. Kita akan menjelajahi berbagai benua, dari kuil-kuil megah di Jepang hingga pencakar langit kayu di Norwegia. Yuk, kita mulai. Sejak zaman prasejarah, kayu telah menjadi salah satu bahan bangunan utama yang paling mudah diakses. Di berbagai belahan dunia, masyarakat awal memanfaatkan kayu karena sifatnya yang ringan, mudah dibentuk, serta tersedia secara lokal. Di era reform Romawi dan abad pertengahan, kayu digunakan dalam konstruksi rumah, gereja, dan jembatan. Negara-negara seperti Jerman dan Norwegia terkenal dengan rumah-rumah kayu half-timbered dan gereja-gereja stave church yang masih berdiri hingga kini. Di Asia Timur seperti di Jepang dan Cina, kayu adalah material utama dalam pembangunan kuil, istana, dan rumah tradisional. Arsitektur kayu Jepang berkembang pesat dengan sistem sambungan yang rumit tanpa paku, seperti pada kuil Horyuji yang dibangun sejak abad ke-7 dan masih berdiri hingga sekarang. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kayu telah menjadi tulang punggung arsitektur vernakular. Rumah-rumah tradisional seperti rumah gadang di Minangkabau dan rumah tongkonan di Toraja dibangun dengan kayu lokal yang tahan terhadap iklim tropis. Di Afrika, kayu bisa bersama lain seperti tari dan jerami. Suku-suku di Afrika Tengah dan Barat menggunakan kayu untuk struktur rumah dan bangunan dekoratif. Di Amerika Utara, suku-suku asli seperti suku Inuit dan suku-suku di hutan-hutan timur menggunakan kayu untuk rumah dan tempat ibadah. Di era kolonial, kayu menjadi material utama rumah-rumah awal pemukim Eropa. Sementara di Amerika Selatan, masyarakat Andes menggunakan kayu dalam kombinasi dengan batu dan lumpur. Di Oseania, di Kepulauan Pasifik dan Australia, kayu digunakan untuk membangun rumah-rumah panggung dan struktur komunal berbahan ringan, disesuaikan dengan iklim maritim dan kebutuhan mobilitas. Seiring perkembangan teknologi, struktur kayu mengalami transformasi filter. Dahulu kayu hanya digunakan untuk rumah komersial, kini jenis batang besar bangkat tinggi. Beberapa contoh penting, kuil Horyuji di Jepang, dibangun abad ke-7, adalah salah satu bangunan kayu tertua di dunia. Stave Church di Borgen, Norwegia, gereja abad ke-12 ini menunjukkan sistem sambungan pasak yang kompleks dan tahan iklim dingin. Rumah kayu di Siberia dan Skandinavia tahan terhadap musim dingin ekstrem dengan sistem lock house atau rumah balok. Bangunan kontemporer seperti Mjøstårnet di Norwegia saat ini menjadi salah satu gedung tertinggi di dunia yang dibangun dari cross-laminated timber atau CLT. Treat Building di Kanada. Contoh lain dari penggunaan glulam dan CLT untuk konstruksi vertikal. Kayu kini tidak lagi hanya untuk rumah sederhana, tetapi juga untuk jembatan, aula konser, stadion, bahkan gedung perkantoran. Ringan namun kuat, kayu memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sangat baik. Kayu adalah material terbarukan menyimpan karbon. Estetika alami memberikan nuansa hangat dan organik. Pengerjaan cepat dan efisien dengan teknologi prefabrikasi dan modular. Rentan terhadap api, tapi bisa diatasi dengan perlakuan kimia atau desain tahan api. Rentan terhadap rayap dan kelembaban, memerlukan pemilihan kayu tahan cuaca atau perlindungan khusus. Keterbatasan panjang bentang, namun kini sudah bisa diatasi dengan teknologi rekayasa kayu seperti glulam dan CLT. Teknologi rekayasa kayu membuka peluang besar bagi arsitek masa kini. Beberapa inovasi penting, cross-laminated timber, kayu lapis silang yang memungkinkan kayu digunakan untuk dinding dan lantai struktural, bahkan untuk gedung tinggi. Glulam, glued laminated timber, kayu laminasi berperekat yang memungkinkan bentang lebar seperti pada jembatan atau atap stadion. Laminated veneer lumber, kayu rekayasa untuk elemen lentur dan kolom. Dengan dorongan terhadap bangunan dan berlanjut kayu sini perimeter defend arsitektur. Jenis-jenis kayu struktural yang banyak digunakan secara global antara lain
Douglas fir tumbuh di Amerika Utara sangat kuat dan tahan lentur, cocok untuk glulam. Spruce dan pine, SPF, umum dipakai di Eropa dan Amerika, sering digunakan dalam CLT. Larch dan cedar, tahan terhadap kelembaban, banyak dipakai di Jepang dan Rusia. Meranti dan bengkirai, jenis tropis dari Asia Tenggara, sering digunakan untuk jembatan dan struktur luar ruangan. Eucalyptus, joyuk di laut Australia dan Amerika Selatan, Pemilihan jenis kayu tidak lokasi, iklim, kekuatan struktural, dan ketersediaan lokal. Kayu bukan hanya material dari masa lalu, tetapi juga masa depan. Dengan pemahaman terhadap sejarah, teknologi, dan karakteristik kayu, kita sebagai calon arsitek dapat merancang bangunan yang lebih lestari, efisien, dan indah. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.